Ini udah jam 7 malam, dan di setiap malam gue selalu berpikir, bisa gak sih gue yang selalu kehabisan waktu karena kerja, ngerasain berkunjung ke salah satu gunung keren di Jawa Tengah, dengan keterbatasan waktu, budget, teman, dan juga informasi soal trayek untuk sampai ke sana. Nah di hari ini, gue bakal coba ngelawan semua overthinking itu, dan nyeritain ke lu semua soal pendakian perdana gue ke gunung di Jawa Tengah. Jadi selamat datang Sobat Gabut Sobat Mager di Ride the Explorer, episode Gunung Sumbing Solo Open Trip. Menjajal salah satu gunung yang ada di Indonesia, kita bakal silaturahmi. Pada kesempatan kali ini gue bakal cobain buat pergi ke Gunung Sumbing via Garut. Ini pengalaman perdana gue yang sangat amat berharga ya, soalnya ini pertama kali gue naik gunung sendirian, meskipun pakai open trip. Terus ini juga pertama kali gue naik gunung di daerah Jawa Tengah, dan ini juga perdana gue naik gunung tanpa Egi. Egi gimana bang? Egi tiba-tiba kebatalin agendanya. Awalnya kita pengen ke Gunung Kuta tapi nggak jadi karena katanya dia ada gas. Makanya gue langsung coba buat kontak open trip dan gas. Ternyata bisa coy, sendirian juga. Jadi ya udah. Sekarang gue lagi ada di Halim di UPI. Gue lagi nunggu peserta lain juga buat kumpul. Kita bakal berangkat bareng-bareng buat ke base camp Gunung Sumbing di daerah Wonosobo. Penasaran gue depannya kayak gimana. Jadi gue udah kenalan sama beberapa orang. Udah kan, say hi dong. Gila. Kenalan gue dari 5 menit yang lalu. 10 menit yang lalu. Tadi gua pas gua ketinggalan gua minta please ya. Nanti gue nggak, aduh anjir. Takut beban gue tapi janganlah. Latihan cuma 1 minggu nih, kita lihat apakah bisa buat nyampe ke atas puncak Gunung Sumbing, meskipun bonus ya nanti. Penting bisa pulang dengan selamat. Kita lihat aja. Jadi ikuti terus perjalanan gua dan di Ride Explorer episode terbaru. Let's go. Yo, jadi buat lo semua yang penasaran gimana caranya gue ke Sumbing sendirian, kali ini gue pakai jasa open trip dari 3 Dewa Adventure. Bukan sponsor ya by the way. Nah jasa OT ini bener-bener ngebantu banget buat lo yang gak punya temen naik gunung, budget yang ngepas, dan waktu libur yang mepet. Nah ini juga salah satu alasan yang ngebuat gue akhirnya pakai open trip. Untuk nyari agendanya lo bisa kepoin masing-masing akun Instagram jasa penyedia. Nah karena kebetulan gue pakai OT 3 Dewa, lo bisa cek IG-nya dan cari segala info yang lo pengen. Jadwal trip, budget, dan yang paling penting nih, trusted apa kagak. Jangan sampai kayak kejadian beberapa bulan yang lalu ya, ada yang gagal muncak gara-gara salah pakai open trip. Nah, OT ini bisa jadi solusi buat lu semua yang pengen nyobain hiking tapi tetap bisa ngerasa aman. Karena biasanya mereka juga nyediain buat kendaraan, makan, tenda, sampai guide juga pas lu lagi ada di gunung. Jadi kalau lu mau ikutan yang gini-ginian, tinggal DM admin open trip, tanya kuota atau jadwal pendakian, daftar, terus kumpul di meeting point di jam yang udah ditentukan. Udah deh, tinggal siapin fisik. Jadi buat kita semua yang mau nyobain mendaki pertama kali, jasa kayak gini tuh cocok banget buat lu coba. Hey, selamat pagi, dini hari para sahabat Wonosobo. Sekarang lagi ada di KM 207. Lagi ada di KM 207. Kita mau rest dulu, transit. Kita nggak transit ya contohnya. Lagi istirahat makan dulu, nanti kita bakal lanjut lagi buat berangkat di 30 menit kemudian. Kenalin nih teman-teman gue yang baru. Om Arik ya? Lamaan kita perlu di mobil. Wiki. Ini Om Arik. Oh Arif. Arif, Wiki sama Om Melson. Oke. Mereka
Mereka bilang sih katanya baru pertama kali mendaki. Gue sih nggak percaya. Bohong gitu. Sepuh mau merendah terus. Gokil. Kita lihat nanti performa di Sumbing kayak gimana. Paling juga gue digendong. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bang. Yuk. Cepet juga ya. 1:30. Gokil. 1:30. Enggak, tadi kan nyampe nya. Iya. 1:30. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Berarti kita lewatin jalur utara ya, Pak Bang? Iya, tol utara. Ya, tol utara. Tembusnya nanti kemana? Toleri. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Aja. Sekarang udah sampai di masjid daerah Temanggung. Jam 4:21. Udah 7 jam perjalanan dan habis ini kita bakal lanjut lagi buat ke base camp. Tapi sholat dulu buat melipir. Gokil banget, gokil. Tapi maksud gue kalau misalnya dibandingin berangkat sendiri gitu ya, jelas ini lebih enak sih. Tinggal tidur, nggak transit, nggak harus nyarter ojek dan segala macam. Langit juga udah mulai memperlihatkan cerahnya ya, banyak bintang soalnya. Tapi nggak tahu bakal kayak gimana nanti bedanya di trek. Coba ya gokil. Until then, I know, I know, I know, definitely know, I know, nope, I know, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Wow, bro, subhanallah. Mas Arif gimana Mas Arif? Tidurannya nyak? Nggak bisa tidur ini saya. Nggak bisa tidur. Ah, lu sebut tidur juga katanya. Apa? Berisik banget. Pegel coy kalau gue. Aduh. Asik nih main bola begini ya. Real. Oh, ada yang ketiga nih, buku siapa, Mas? Buku saya. Pak Wong, makasih ya udah dianterin. Sama-sama. Ini kacamata sampean. Iya, gue juga. Ini tas. Gue. Oh, di dalam ada yang ketinggalan nggak? Enggak, kayaknya aman. Emang pulangnya beda lagi ya? Sama, Mas. Oh, sama mobilnya kan beda. Ya bro, sudah siap buat mencoba mendaki. Jam 10 katanya mulainya. Cuman kita udah di jam berapa nih? Ya kita udah sampai di jam 6:30. Sebenarnya lebih cepat lebih baik sih kalau misalkan bisa langsung OTW nih. Cuman karena kita nunggu rombongan lain, jadi kayaknya kita bakal istirahat dulu deh. Udah mantep. Bang, ini bukan Sumbing ternyata bang. Di Sindoro. Berarti kita nanti lewat sana, Mas Aris? Sana nanti kita belakang naik ojek. Oh, naik ojek. Ke pos 1-nya naik ojek. Ojek Sumbing. Iya, biar lebih cepet lah. Kalau kata orang-orang sambil membantu ekonomi lokal, asik. Padahal males ya.
Akhirnya di jam setengah 8 pagi kita udah sampai di base camp Gunung Sumbing via Garung. Gokilnya kalau dibandingin sama jadwal acara yang disediain sama OpenTrip, kita masih on time dan malah kagak ngaret. Dan berhubung kita mulai naik gunung di jam 10 pagi, jadi masih ada waktu buat persiapan barang bawaan dan istirahat dulu. Ini pertama kalinya gue ngerasain suasana Jawa Tengah selain di Jogja. Di daerah Pegunungan Wonosobo ini udaranya masih seger banget. Orang-orangnya ramah dan cahaya mataharinya itu loh men, bikin nambah ganteng. Anjay. Untuk kelengkapan area menurut gue di sini udah oke banget sih. Ada warteg buat lu sarapan dan beli bekal, musola, toilet, dan base campnya menurut gue lumayan oke. Nah berhubung gue ikut OpenTrip, jadi gue ada base camp sendiri. Tapi base camp umumnya juga cukup nyaman kok. Gimana? Sumbing gimana Sumbing? Oh, saya belum pernah sama sekali. Oh ya belum naik ya? Dikira gue udah turun ya. Aduh. Coy, baru banget selesai ngapa-ngapain nih. Terbangin drone, udah. Tadi sempat ada drama juga karena gue nggak bawa kabel. Jadi lu semua tahu kan pasti kalau misalnya baterai drone gue tuh bocor, jadi gue butuh 2 kabel micro SD gitu, micro USB. Cuman gue cuma bawa 1. Akhirnya tadi gue turun bareng Bang Gacul, orang-orangan 3 Dewa. Dapet lah, akhirnya gue balik lagi. Buset, PR banget ya. Sebenarnya ada atau nggak ada Egy nih, tetep PR juga nih. Kalau ada Egy pasti Egy bakal merelakan udah nggak usah nerbangin drone. Tapi untungnya udah bisa juga. Terus tadi gue mandi, sempat ada drama juga nih. Smartwatch gue jatuh di toilet kan, terus mati. Tunggu 30 menit dulu, akhirnya bisa nyala lagi. Sekarang udah jam 9.30 dan lagi coba buat ngurusin Maxia anak-anak 3 Dewanya. Semoga lancar ke depannya gimana. Ini kenalan baru gue, Mas Aris dari Tangerang. Gimana Mas, udah ready? Ready terus. Ready terus Tinggal ya? tunggu ojek aja nih. Nggak ngojek lah, jalan aja. Untuk warga lokal. Alasan basic ya? Alasan basic ya. Ini ojek aja lah ya. Gak usah terlalu dipikirin, cepet. Dikasih helm kalau misalkan jatuhnya ke bawah situ ya sama. Yang patah tangan ya. Iya. Tapi sempat ada yang patah gitu nggak sih? Kalau misalkan ojek-ojek kayak gitu? Kurang tahu. Oke. Belum kan? Semoga. Sumbing sebelah sana coy. Bismillah, semoga bisa sampai. Amin. Ya. Perkenalkan, nama saya Arif Wibowo dari kru 3 Dewa ya. Untuk ntar ada yang saya bahas tentang larangan untuk trek dimajukan dan kru yang backup. Berhitung dulu dari masih 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9. Waktu udah menunjukkan jam 10 pagi, itu berarti agenda udah masuk ke persiapan pendakian menuju pos 1. Sebelum OTW ke sana, kita di briefing dulu segala peraturan, larangan, dan juga panduan pendakian buat naik ke Gunung Sumbing. Nah, di gunung ini, kita tidak diperbolehkan untuk membawa tisu basah. Kalau ketahuan bakalan kena denda, kurang lebih 1 juta rupiah per produk. Peralatan yang mengganggu suara kayak musik box juga nggak boleh, jadi buat lulu semua yang udah punya niatan karaokean di trek, mending buang jauh-jauh dah. Nah serunya di sini, untuk OTW ke pos 1 itu bisa dilakuin dengan 2 cara. Yang pertama, jalan kaki dari base camp. Nah yang kedua, pakai jasa ojek Sumbing. Berhubung gue udah denger kabar kalau nggak afdol rasanya naik Sumbing kalau belum nyobain ojeknya, jadi udah pasti gue langsung pakai jasa ini. Oh ya, yang unik di sini adalah untuk bayar ojeknya, lu harus beli karcisnya dulu di loket Simaksi. Jadi kagak yang langsung naik motor biar di tempat gitu, lu harus nunggu dulu. Nah pas nunggu giliran itu udah kayak wahana di Dufan coy. Kocak banget. Kamu nggak apa-apa? Konten. Gokil.
Ini pertama kalinya gue naik ojek Gunung Sumbing. Bener-bener gak real. Sampai sekarang gue masih menolak fakta kalau gue masih sehat-sehat aja abis pakai jasa ini. Ya, lu bisa lihat di videonya, gue duduk di depan supirnya. Coba lu bayangin, itu bapaknya gimana caranya lihat ke depan, anjir, gak masuk akal, jago banget ngendarainnya. Di awal jalan aja gue udah panik. Gak nyangka gue bisa dibikin makin panik lagi setelah belok buat ngelewatin jalan kebun. Buset, bener-bener senam jantung gitu coy. Pas di sini gue mempertanyakan sebenarnya fungsi helm yang gue pakai itu apaan. Jatuh tetep aja yang kena, gak cuma kepala anjir. Tapi belajar dari pengalaman, kalau di momen kayak gini tuh kita harus tetap percaya, gak bikin panik, dan seenggaknya jangan sampai nyusahin orang yang lagi ngebantuin kita. Tapi sumpah coy, tetap gak masuk di akal pengalaman ini. Kayak ini motor yang gue pakai shock breaker-nya ada berapa anjir, lewatin jalan kebun gini tetap smooth. Belum lagi tiap kali ada lubang gitu ya, tetap diterabas lagi. Kalau lu kesini, lu wajib coba ojek Gunung Sumbing. Gak usah ngerasa takut bakal dibilang cemen gara-gara kagak jalan dari base camp. Karena menurut gue, meski horor gini tetap aja, ini sangat amat membantu lu buat saving energi pas di pendakian. Harganya cuma 30.000, sekalian bantu ekonomi warga dan hemat waktu. Karena yang awalnya lu bisa sampai pos 1 kira-kira 1 jaman, jadi cuma 10 menit aja. Gila nggak? Oke Pak, ya ini tolong Pak. Bang, kita udah sampai di pos 1 bang. Pakai ojek Sumbing. Stop. Coy, tukang ojeknya punya berapa nyawa ya? Berani banget, gila. Ada lubang langsung diterabas, buset. Gue tuh tadi motornya nggak jalan gitu. Oh, sempat berhenti. Nggak jalan gitu bang Nelson. Takut juga ternyata. Tapi kalau misalkan jalan lama sih. Bisa 2 jaman, sejam 2 jaman itu. Kira treknya. Gokil ya. Ojek Sumbing mantap. Gimana bang? Anjir, Senam jantung. itu pengalamannya berapa tahun ya? Aduh. Seram ini. Gila loh. Itu Trek yang jompang-jomping itu. Iya, yang ada lubang itu loh. Iya malah disengajain dikencengin lagi sama dia. Buset, ngeri banget itu. Ya, kayaknya ngehemat waktu sejam 30 menit ini kayaknya. Iya sih. Kalau misalnya nggak pakai ojek, Dari base camp ke pos 1. Gua nggak kebayang treknya batu. Soalnya ngeri cuy. Iya kelihatannya juga kayak licin ya. Sindor itu tanah, Sindor Selamat itu tanah. oh, haha. Tanahnya. Istilahnya kalau kenapa gimana? Enggak, tuh tadi itu kan jalanan ya, terus belok kiri kan jadi batu, gua langsung, woi, bentar. Yang belok kanan tuh. Iya. Bener ini bener, weh. Baru mulai. Awal-awalnya mah wah pelan. Iya. Seneng banget lihat reaction orang-orang habis naik ojek Sumbing.
Hormat dulu, Pak. Jago banget, jago banget. Ya Mas ya. Siap, siap. Udah berapa lama, Pak? Ini sekitar dari 2014. 10 tahun ya? Ya. Gokil. Sehat-sehat, Pak. Ya oke. Gila. Semangat ya Mas. Iya, thank you, Pak. Nuhun. Gila loh. Buat apa helm, men? Buat apa gitu? Oh ya, jadi tadi kita pengen OTW tapi nggak jadi karena katanya kalau misalnya open trip di Tiga Dewa itu harus bareng-bareng dulu. Harus apa namanya? Ngumpul dulu. Habis itu baru kita lanjut jalan lagi. Jadi sekarang gue bakal coba buat nge-review toilet pos 1. Anjay, ada toiletnya coy. Udah, nyampe kita sini. Tiga Dewa Gunung Sumbing, berangkat! Setelah semuanya kumpul, kita akhirnya memulai pendakian buat OTW ke camp area Gunung Sumbing lewat jalur yang baru. Buat pengingat aja, kita memulai pendakian di ketinggian 1900-an mdpl, thanks to Ojek Sumbing, dan tujuan akhir kita di ketinggian 3371 mdpl. Jadi kalau secara jarak sebenarnya lebih pendek kalau dibanding sama pendakian sebelumnya gue dan Egi di Gunung Ciremai via Trisakti Sadarehe. Karena meski ketinggian Gunung Ciremai cuma 3078 mdpl, tapi kita mulai nanjaknya di 1300 mdpl. Balik lagi, jadi jangan ngeremehin gunung lewat ketinggiannya aja. Pos berapa nih? Hah? Anda berdusta. Mata. Mana ekstra jusnya? Aduh, Kok nggak ada ekstra jus? katanya pemula. Hah? Gimana, Bang? Trek pos 1 ke 2. Mantap ya? Mata. Oke guys, udah mau ke pos 2 nih. Ini belum sampai pos 2 ternyata. Belum. Hoax. Hanya sebuah ilusi. Belum, ini masih di kayaknya pos bayangan deh ini. Warung. Kalau misalkan Gunung Jawa Timur, Jawa Tengah bilangnya warung, bukan pos bayangan. Sejauh ini mantap loh. Debunya sudah mulai muncul nih. Oke. Nah, kamera gue. Jembatan 2. Nah, ini jembatannya. Hey bro, lagi-lagi dibohongin sama tenda-tenda. Saya kira itu pos 2, tapi ternyata belum. Jadi saya lanjut berjalan daripada saya mengulur-ulur waktu. Ini kalau misalkan gas sama ojek, sampai sekarang masih di pos 1 gue OTW. Gokil. Gunung Sumbing, I love you man. Kenetku segeri jagung semua coy. Oh ya, gue baru sadar kalau misalkan tangan gue berdarah nih gara-gara naik motor Sumbing. Nggak apa-apa lah daripada jatuh ya. Mending tangan berdarah gitu. Jatuh nggak cuma tangan yang berdarah, nyawa. Ini kalau misalnya gue lihat dari setengah jalan pos 1 ke pos 2 udah mulai berdebu nih. Soalnya gue naik bulan September kan, peralihan. Terus habis itu analisis dulu biar kayak YouTuber. Tapi jalanannya jelas maksud gue. Yang bikin bingung cuman tadi sih ada persimpangan antara buat ojek sama buat pejalan kaki. Sama kayak Papandayan lah. Tapi overall maksud gue rapi sih. Yang gue suka di gunung ini tuh nggak jarang kelihatan sampah anjir. Gede Pangaranggo tuh buset. Semeter 2 meter sampah.
Kacau. Terus yang lebih oke-nya lagi tuh ojeknya 25.000 doang, 30.000 lu bayangin. Gue kalau misalkan di Jawa Barat berapa itu bisa sampai 200 kayaknya. Gila loh. Bener-bener enak banget pakai ojek. Kalau misalnya nggak pakai ojek lama banget pasti naiknya. Cuman ya mainnya santai aja. Sumbing. Gokil. Kita lanjut lagi, let's go. Coy, pos 2 kayak coy. Let's go. Ini kalau misalnya ada Gi, Bu. Ini kalau misalnya ada Gi, gue biasa bilang, Gi, pos 2 Gi. Salaman. Sekarang tidak ada Gi. No. Rip, gimana Rip? Pos 1 kedua. Cuma ngantuk gue, mati dong ini. Alumni Kerinci nih jangan-jangan. Bukan main. Kerinci. Hei Bang. Enggak, gue agak demen. Udah sampai di pos 2 nih. Lu mau jalan motor? Tadi sekiranya kita jalan 50 menitan lah dari pos 1. Karena naik ojek jadi bisa lebih cepet. Mau istirahat lu beberapa menit. Jadi sama geng-geng yang naik sendiri-sendiri tapi open trip. Kuat banget gokil. Nah, kalau misalnya menurut gue sih dari track 1 dari pos 1 ke pos 2 ya standar sih. Tinggal kuatin di ini aja, kaki sama di napas. Basic trek gunung gitu. Gokil. Mana guanya? Beda sekarang caranya mantap. Masih ada sinyal di pos 1 katanya. Jadi kita bakal di pos 2 katanya masih ada sinyal. Kalau misalnya pakai smartphone mau Telkomsel. Terus di sini juga ada warung, ada beberapa tempat juga biar bisa nenda. Ada shelter juga kalau misalkan hujan. Lengkap lah ini. Ini hari Sabtu tapi nggak terlalu banyak yang naik. Mungkin minggu depan ya, soalnya minggu depan katanya long weekend. Nah, kalau misalkan ya nggak terlalu rame lah kalau dibandingin sama Gunung Gede weekend. Mantap. Mari Bang. Ayo. Hati-hati Pak. Lanjut. Dari pos 2 ke pos 3. Perjalanan katanya kalau misalnya dari agenda open tripnya 2 jam. Nggak tahu nih langkah orang-orang malas kayak gimana. Wah makin terjal nih. Oke, badan udah balik seger abis istirahat di pos 2, kita langsung lanjut buat OTW ke pos 3. Oh ya, di Gunung Sumbing via Garung, posnya tuh cuma ada 3. Dan kita lagi OTW buat ke pos terakhir. Tapi jaraknya lumayan cukup jauh, makanya sebelum ke pos 3, kita bakal OTW dulu buat ke Pengkolan 9. Tempatnya tuh kayak pos, tapi cuma buat melipir aja. Rest area dan ada warung, serta pemandangan di sana tuh lumayan ajib buat foto-foto. Oh ya, jalanan dari pos 2 ke Pengkolan 9 nggak terlalu beda jauh sama sebelumnya. Menurut gue standar dan enak buat dilewatin. Tapi yang beda di sini adalah jalurnya lebih berdebu, jadi siap-siap aja masker dipakai kalau udah sampai sini. Selain itu, jalur buat ke Pengkolan 9 menurut gue lebih banyak bukaan kalau dibanding sama jalur sebelumnya. Nggak sekali 2 kali lu bakal lihat pemandangan Gunung Sindoro dari sini atau lereng-lereng puncak Gunung Sumbing. Jadi kalau lu kalap, lu pasti bakalan sering berhenti buat ambil foto di jalur ke Pengkolan 9. Oh iya betul. Kelihatan lagi tuh gunung.
Hidup nabi. Masih jauh, Bang. Di mana, Jan? 2 jam. Pengkolan 9. Lumayan lah, cuma jalurnya berdebu banget. Ya, gue juga belum. Salah nih gue bawa Aqua 3 nih. Kalau ada warung gue mending bawa 1. PR. Nggak apa-apa latihan buat ke Rinjani. Lu mau tukeran, ayo. Enggak jangan. Jani, ke Rinjani bawa porter. Gas. Iya. Duluan mah dia nyampe duluan juga ntar. Enggak, tenang. Iya. Aja. 1 jam dari pos 2 ke Pengkolan 9 dan dari Pengkolan 9 langsung ke pos 3 katanya. Kita awalnya ngira bakal camp di pos 3, ternyata di campsite 1. Daripada dia mulai jalan. Weh, cabut ada lagi nih. Gila. Yang bikin keren Pengkolan 9 tuh ini nih. Sindoronya itu loh. Ngeri banget. Ngeri banget. Ya, secara trek ini udah mulai berdebu banget. Jadi sangat amat rekomendasi buat lu semua yang emang kesini. Harus bawa masker. Oke. Setelah mencoba semangka segar dari Pengkolan 9, kita melanjutkan perjalanan buat ke pos 3. Nah, karena tangan gue pegel rekam video pakai kamera Sony mulu, akhirnya gue mutusin buat ngerekam pakai GoPro. Oh ya, alhamdulillahnya Bang Arif juga ngasih gue bantuan buat tukeran tas keril karena ngeliat gue katanya yang udah boncos banget bawa beban. Ya lu bayangin aja, yang lain bawa air 2 botol, gue bawa 3. Mana bawa drone juga, kamera juga, elah. Lu tau nggak yang bikin gue kesel apaan? Ternyata di atas ada warung, Pak. Air bisa beli. Tau gitu nggak usah bawa banyak-banyak lah. Cuman nggak apa-apa, latihan buat next trip, jadi tidak perlu disesali terlalu larut. Anjay. Trek buat sampai ke pos 3 lebih berdebu dibanding yang sebelumnya. Vegetasinya lebih sedikit, dan kalau lu sampai sini siang-siang, siap-siap aja. Mataharinya langsung salam sayang ke kulit. Kerennya adalah di trek ini bukaannya banyak banget, jadi lu bisa lihat pemandangan Gunung Sumbing kalau cerah. Pos 3-nya itu kayaknya pos 3 deh, tapi nggak tahu ya. Aku tidak ingin berspekulasi. Takutnya itu toko yang kayak di pos 1 lagi. Wah, tapi ini gokil, keren banget sih. Sumbing. Keren banget. Lah, pos 3. Pos 3 kayak gini. What? Oh, ini tempat tenda, ini tempat campnya cuma bisa 1 tenda doang. Oh, coy, kita udah sampai di pos 3, coy. Oh, berarti gue lihat tadi bukan pos 3, kayaknya camp area dah. Oke, coy, sekarang saya sudah sampai di pos 3. Saya ini di urutan terakhir ya dari teman-teman independen saya. Tadi gue dibantuin sama Om Afid buat tukeran keril nih. Gue pakai keril dia. Enak banget. Gila, the savior, man. By the way, di camp 3 ini area tendanya cuma 2 ya. Dan konturnya ini agak sedikit miring, jadi kurang recommended sebenarnya. Ini area mengingatkan gue sama pos 7 di Gunung Ciremai via Trisakti Sadarehe. Ya, jadi kayak di persimpangan jalan banget. Kalau misalnya mau istirahat nanggung, mau lanjut capek gitu. Tapi kalau misalnya gue istirahat dulu, ngambil footage karena saya harus menyampaikan ke kalian semua, baru kita gas buat jalan lagi. Mungkin itu aja sih. Kita bakal lanjut. Let's go. Bukan di sini, bro, kemeh. Masih naik lagi, coy.
Lanjut lagi. Sampai. Wah, tapi ini kayak banyak banget, bagus nih. Hah? Emang belum ada? Lah? Gak ngeliat gue. Barip, sorry banget, thank you ya. Gila. Asik. Sumbing asik. Hah, nggak lihat gue lo di mana tadi. Gue di pinggir jalan tidur. Oh. Sampai di mana? Pojok jadi pohon dong, pohon ini mah. Iya. Gimana Bang Wiki? Mantap. Cocok buat pemula. Tai kucing. Pemula apa nih? Pemula apaan? Pemula naik gunung. Pemula main mahjong. Riz, gimana? Ah, lu mah duluan anjir. Sepuh. Aduh. Lonjor dulu lah. Ini di Xavier nih. Tidur. Astagfirullahaladzim. Menarik. Coy. Kita sudah sampai di camp area 1. Tempat campingnya 3 Dewa Adventure kalau misalnya ke Gunung Sumbing via Garung. Perjalanan tadi jam 10 dari pusat pendaftaran Simaksi ke pos 1. Kita naik ojek Gunung Sumbing, gokil. Pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan itu. Terus habis itu kita ke pos 2 di jam 12 ya. Bla jalan-jalan, akhirnya sampai di sini jam setengah 4 di camp area 1 katanya. Jadi pos 3-nya itu kan pikiran gue tuh luas, ternyata kayak jalanan gitu, cuman 2 area tenda doang gitu. Jadi ya langsung aja jalan kok kayak gitu mah. Nah di area camp 1 ini udah banyak banget yang nenda, dan menurut gue ini bakalan keren banget sih kalau misalnya nanti sunset. Sejauh ini mantap. Gak nyesal gue pakai open trip. Pertama gue nemu banyak banget teman baru, gue kenalan sama orang-orang baru, gue dimasakin, tidak masang tenda, wow. Iya, dan buat lu semua yang emang pengen nyoba naik gunung gitu tapi nggak ada temen yang jago gitu, bisa sih cobain pakai open trip. Open trip kan seenggaknya bisa ngebuat lu ya lebih ini lagi lah, lebih prepare lagi lah. Jadi lu nggak harus bawa segala macem dulu kayak sepuh gitu ya, tapi ya cukup lu jalan aja, terus habis itu meratin fisik. Kalau misalkan gak kuat ya lu harus latihan, kalau misalkan kagak. Tapi overall asik. Sumbing malu-malu bro, tertutup awan. Langit udah mulai gelap. Gue agak sedikit kecewa sama diri gue sendiri karena gak bisa nyiapin peralatan yang proper pas udah sampai di camp area ini. Buat lu semua yang bingung, Bang Ray, mana footage aerial yang kamu janjikan itu, hah? Itu gak respect banget. Jawabannya gak ada. HP gue lowbat, jadi gak bisa dipakai buat nerbangin drone. Makanya dari pas sampai gue bingung mau ngapain. Sedihnya cuma bisa lihat orang yang nerbangin. Tapi gak apa-apa. Sekali lagi gue kebantu banget sama squad independen, Bang Dwiki, Om Arif, Nelson, sama Bang Aris, yang udah ngasih powerbank buat ngecas HP. Jadi besok insya Allah bisa buat nerbangin drone. Asik. Oh ya, sejauh ini Gunung Sumbing secara keseluruhan oke banget. Treknya nggak terlalu ekstrim, jalannya jelas, pemandangannya bagus, warungnya banyak, mantep dah. Apalagi gue kesini pakai open trip, kayak bener-bener bebas banget. Udah sampai langsung nggak harus ngapa-ngapain. Tenda udah dipasangin, sampai makan pun udah disiapin. Bener-bener recommended buat lu semua yang pengen nyobain naik gunung. Bro, sis, suasana malam di Gunung Sumbing dingin banget coy. Emang harus pakai bulu angsa kayak kesini. Tembus banget nih 2 layer ini gue, jaket gue. Kayaknya gue bakal bener-bener langsung sholat tidur ya. Gue jamak nih maghrib sama isya, no questions.
ngantuk banget gue. Nanti kan kita bakal lanjut lagi nih buat naik di jam 2 ya. Ininya apa namanya, agendanya. Jadi ya, kayaknya kita bakalan coba buat ini ya, bangun early. Mantap lah kayak gitu. Oke, open trip perdana. Alhamdulillah ketemu teman baru lagi nih. Asik. Om Febri dari Banyuwangi sama Om Surya. Iya. Dari Bali. Oh, dari Bali. Iya, dari Bali. Pernah ke Gunung Agung nggak? Pernah. Masih dibuka nggak sih? Buka. Tapi kalau ke Gunung Agung jangan awal tahun. Kenapa tuh? Musimnya Budaya. lagi jelek. Ya. Oh, sama kayak Rinjani ya? Jadi kan emang ditutup 3 bulan tuh. 3 bulan kan ya kayak gitu. Dari Agung ada sebulan ditutup. Kalau nggak Mei, April. Kan ada upacara itu. Iya. Pernah gue ke Bali cuma lihat doang Gunung Agung, kayak wah seru banget. Naik lah sekali. Di utara kan ya? Apanya? Di utara Balinya kan ya? Iya. Gunung Agung itu. Iya, Karangasem. Benar. Timur juga. Oh, timur. Utara timur. Dua sih yang timur. Jadi ceritanya gini cuy, waktu gue sampai di camp area, tenda yang dipasang pihak open trip itu kapasitasnya 4 orang. Nah berhubung tenda Bang Dwiki dan kawan-kawan full, jadi akhirnya gue mutusin buat ngisi tenda lain. Dan ketemulah gue sama Om Febri dan Surya. Ini obrolan daging banget sih, mereka udah banyak banget main pengalaman naik gunung. Emang beda sih ya kalau udah ngobrol sama orang-orang yang berani ngetrip sendirian. Ini kalau nggak gue timelapse bakal sejam lebih videonya. Singkatnya abis ngobrol-ngobrol santai gini, gue langsung tidur biar bisa bangun summit ke puncak Gunung Sumbing. By the way, angin di sini kenceng banget coy. Gue kira tenda bakal roboh pas tidur, tapi alhamdulillahnya kagak. Bangun tidur lagi-lagi saya merasakan nikmatnya fasilitas open trip. Gak usah masak sendiri, udah dikasih sarapan buat siap-siap. Jasuke lagi, kurang enak apa lu men? Selamat pagi dari camp area Gunung Sumbing Tiagaru. Jadi sempat ada drama ya tadi. Headlamp tiba-tiba hilang, ternyata nyempil di tempat ini. Ini apa sih namanya, lupa gue. Sleeping bag. Iya, sleeping bag. Jadi tiba-tiba ada di sini nih, di pojok sini. Buset. Gue tadi malam pengen kencing ya. Ya, akhirnya ketemu juga, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting ketemu. Lu bisa kembali untuk naik. Ya sekarang udah jam 1:25 dan kita mau siap-siap buat summit nih. Agendanya jam 2 tapi kayak lebih cepat lebih baik dah. Soalnya kemarin itu kan kita sesuai dengan agenda karena emang dari base camp ke pos 1 itu naik ojek. Sedangkan kalau misalkan di agendanya itu pada jalan, jadi terkesan cepat. Ini sarapan dulu, habis itu guys kita bakal Om Aris, gimana tidurnya nyenyak? Nyenyak dong. Nyenyak Sekarang ya? Jam 2.14. 2.14? 2.14. Telat nih kita, atau enggak? Gimana Rey? Udah siap belum? Siap. Ya, tadi bener apa kata Om Aris, kita udah yang berangkatnya jam 2.14. Persiapan, kondisi cuaca nih berangin. Anginnya tadi mantep banget sampai ngerubuhin tenda gue. Berdebu juga. Tenda gue rubuh coy. Masa? Iya. Depannya. Tapi aman. Yang jelas ya semoga kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan lancar, tidak ada kendala. Gokil. Sumbing via Garung with 3 dewa. Let's go. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, namaku Nafri. Yang belum kenal saya dari ini Garung. Yang kemarin ikut juga, tapi kemarin di bawah saya nggak ikut briefing ya. Jadi pahami saja. Nanti saya di belakang. Di depan ada Mas Adi. Di nomor 2 ada Mas Gacul. Jadi yang mau ikut Mas Gacul boleh di nomor 2 ya. Terus di belakangnya ada Mas Pur, swiper saya. Oke. Saya di sini memberikan info aja untuk trek jalurnya seperti apa. Jalurnya berdebu. Dari sini menuju pos 4 itu sekitar estimasi waktunya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam.
nanti ada percabangan, nanti ada teman-teman yang di situ, entah itu Mas Adi, Mas Gacul atau Mas Pur. Jalannya agak sedikit licin ya karena debu. Terus dari pos 4 menuju puncak itu nanti kita akan ketemu sama Lembah Edelweiss sama Watu Belah ya. Estimasi waktunya itu sekitar 2 jaman. Jadi semuanya estimasi waktu dari sini ke puncak itu sekitar 3,5 jam ya. Tapi untuk dari Lembah Edelweiss ke puncak itu saya informasikan ini jalurnya agak sedikit licin dan debunya udah lumayan tebal ya, jadi agak hati-hati aja ya. Oke, segitu aja. Ada pertanyaan lagi? Udah cukup? Kalau udah cukup, sebelum kita melakukan pendakian summit pada pagi hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran, kesehatan, keselamatan ya, serta cuaca yang cerah ya. Dan semoga pendakian kali ini sesuai dengan apa yang berdoa menurut agama dan budaya masing-masing, berdoa di bumi. Berdoa. Nampak semangat nih, tas dulu yuk. Yo, let's go. Mas Gacul, Mas Gacul, pimpin biar gak kedinginan mulu nih. Mas Gacul yang kedinginan nih. Nih, pimpin Mas Gacul, yuk sini. Yuk. Agak licin, enggak apa-apa, yuk. Yang teriak Mas Gacul nanti. Apa Mas Gacul? Apa ya? Berangkat aja, berangkat. Berangkat. Saya bilang 3 dewa summit Gunung Sumbing, kalian bilang berangkat gitu ya. Oke. 1, 2, 3. 3 dewa summit Gunung Sumbing Berangkat! Alright, kita kembali memulai pendakian menuju pos 4 di sekitaran jam 2 pagi. Pas di trip ini, semua orang yang ikut rombongan pada naik buat ke puncak. Gokil. Dari tim open tripnya sendiri kira-kira ada 3 personel buat jadi sweeper, biar menghindari ada orang yang nyasar. 1 di depan, 1 di tengah, dan 1 di paling belakang. Nah pas di sini gue termasuk ikut rombongan yang di depan. Ya meski yang nggak terlalu paling depan banget gitu ya. Cuman kondisi trek dari camp area ke pos 4 udah mulai harus buat lu hati-hati. Debu, jalan banyak bercabang, belum lagi kalau lu OTW jam segini. Bener-bener harus perhatiin jalan. Serunya adalah waktu gue lewatin trek ini, kondisi angin tuh lagi kenceng-kencengnya. Gimana Miki? Mantap buat pemula. Gue nggak tahu apa emang di Sumbing biasa kayak gini atau enggak, tapi kalau dari pengalaman gue, emang di jam-jam segini tuh kalau lu naik gunung, anginnya emang berasa banget sih. Udah berapa menit kita jalan? Tadi kita naik jam 2:30. Hah, sekarang? Sekarang jam 3. Udah setengah jam? Setengah jam. Gak kerasa kok gelap ya? Nggak kerasa. Ya beginilah naik gunung. Anjir. Pemula gak akan ngomong kayak gitu. Biasa, kopi. Kita lagi nunggu kloter lain dulu buat nyatu biar nggak kepisah-pisah. Campnya lumayan jauh soalnya, tapi ada yang jalan juga. Oke. Gimana Om Sur ya? Mantap. Dingin ya? Gila kuat banget nggak pakai bulang. Ngeri. Boro-boro. Berapa jam tuh? Kita 1 jam sampai sini. 1 jam? 1 jam kita. Sekarang jam 3. Namanya apa? Pos 4.
Kijang Pandak, Kijang Ranca. Yo coy, sekarang kita sudah sampai di pos 4. Apa namanya itu? Kijang Rancak. Kijang Rancak pos 4. Kita berangkat jam 2.30, nyampe jam 3 lewat 9 ya? Kita nyampe jam berapa? Lewat 9. Setengah jam nyampe sini. Setengah jam, 39 menit lah. Kita 39 menit nyampe di sini. Sejauh ini dari treknya ke pos 4 ini lumayan nih. Friendly sih maksud gue, yang penting kita tinggal bawa masker aja. Sama ini ada beberapa percabangan ya, jadi kalau misalnya lo nggak tahu, bahaya, cukup bahaya. Kalau bisa, kalau lo emang pengen jadi nggak pakai open trip, nonton YouTube orang lain dulu buat kesini. Tapi kalau misalnya emang pengen pakai open trip ya aman, harusnya ada kayak pemandu. Ini gimana nih Om Dwi gini? Mantap ya. Udah intinya mantap. Bismillah ya. Lanjut. Jangan kita ke sana. Oke. Oke. Setelah istirahat bentar dan nunggu rombongan yang lain, kita kembali lagi OTW buat ke pertigaan Kawah Sumbing. Nah, jalur ini bisa dibilang jalur menuju puncak ya, soalnya pertigaan kawahnya juga udah ada di puncak Gunung Sumbing. Dari pos 4 ke sana cukup makan waktu, jadi keputusan berangkat di jam 2 pagi tuh bener-bener bagus banget. Kondisi trek di sini menurut gue kondisi paling sulit kalau dibanding trek-trek sebelumnya. Pijakannya pasir kerikil, jadi kalau naiknya ngasal lu bakalan kerasa lebih capek karena pelan-pelan turun. Tadi gue hampir aja nyasar anjir. Pengen lewat tebing, untungnya gak jadi. Kacau. Jadi buat sampai ke lembah ini itu di sini ada turunan nih. Bisa sebenarnya lewat sini. Cuma benar-benar nekat banget tadi gua. Untung di sebelah kiri itu ada kelihatan jalan gitu. Jadi gua lewat sini. Hati-hati dulu sekarang nih. Lagi gue jauh dari guide. Gokil. Oke. Kita sudah menemukan tumbuhan beri gunung. Karena masih jam 3:30 pagi, jadi gue masih belum bisa lihat nih. Udah ada berinya tuh kagak. Oke. Belum lagi tiap kali kita ngelangkah bakal ada debu yang muncul. Jadi lagi-lagi masker atau buff bener-bener berguna banget di Gunung Sumbing via Garung ini. Vegetasi di sini juga udah mulai jarang-jarang, jadi sekalinya ada biasa dipakai buat orang-orang kalau mau istirahat. Jujur pengalaman gue di trek ini agak kurang mengenakan, tapi karena untungnya gue rombongan, jadi seenggaknya bisa kalem dikit kalau udah kerasa sendirian. Oke. Treknya udah mulai butuh 2 tangan nih. Gue jarang-jarang nge-record, tapi sejauh ini menurut gue ini trek yang paling bahaya karena emang mungkin gelap juga kali ya. Jadi kita nggak bisa lihat jalan pasti gitu, mana yang emang recommended dan mana yang emang tembusan. Gimana Masan? Cocok untuk pemula. Cocok untuk pemula. Yang satu bilangnya latihan, yang satu bilangnya ini baru pertama kali gue naik gunung. Mau pada merendah ini sepuh tuh. Pergi ke dataran paling tinggi tidak membuat kita selalu meninggi gitu, tidak. Justru merendah. Jadi kita lagi jalan dari pos 4 ke Camp Area 2. Ini pengen ke Camp Area 2 kan ya Bang? Camp Area 2 di bawah. Oh udah di bawah? Iya. Kita berarti lewat jalan puncak sekarang? Ini kita ke Ladang Edelweiss? Iya. Oh udah ternyata main Camp Area 2 nya. Sekarang kita mau ke Ladang Edelweiss. Asik, seru. Cuman emang kalau misalnya lu berangkat malam nih bahaya nih percabangannya. Kalau bisa nyari yang ada lampu kelap-kelip nih. Mulai jalan lagi. Terhitung udah 1 jam lebih kita jalan dari pos 4. Trek buat ke puncak Sumbing ini bener-bener banyak makan waktu. Di sini gue lebih banyak jalan sendiri, meski kelihatan serem, tapi selama lu siap secara fisik, mental dan materi, terus kagak mikir yang macam-macam, harusnya aman-aman aja. Jangan dikit-dikit setan,
dikit-dikit naik gunung ketemu kunti, dikit-dikit cerita horor, ya jadi melempem badan lu. Cuman menurut gue nih ya, kisah-kisah kayak gitu tuh justru ngebuat gunung makin asri men. Jadi bisa tetap terjaga lingkungannya dan bisa ngefilter orang-orang yang seenggaknya dari persiapan aja udah kurang. Jadi ada plus minus lah. Cuman kentutnya nih ya, kalau emang kejadian horor-horor gunung ini muncul, kenapa makhluk-makhluk halus ini cuman berani ke orang-orang yang naik gunung aja? Kalau ke orang-orang proyek gede malah nggak kelihatan sama sekali. Cuaks. Udah hampir sejam perjalanan. Ini embun banget. Dan menurut gue gunung di Jawa Tengah emang bener-bener enak kalau misalkan lu pakai jaket yang emang bisa tahan dingin ya. Jadi gue meskipun jaketnya 2 layer tetap aja kerasa. Ada pakai gloves juga. Ya semoga kita bisa dapat cuaca cerah nanti waktu di atas. Let's go. Yes. Makhluk gua dari mana nih? Lihat aja lah. Buset. Asik kayaknya. Nih, Bang Ray. Linkin Park ya? Apa nama YouTube-nya? Saya buat trailer. Oke. Jangan lupa nonton. Jangan lupa follow ya. Subscribe. Oke. Kira-kira udah 3 jam gue jalan dari pos 4. Akhirnya sampai juga di puncak kawah Gunung Sumbing. Agak sedikit sedih karena gue waktu kesini tuh cuacanya lagi kabut dan berangin. Jadi gue sama sekali nggak bisa nerbangin drone dari atas, nggak bisa lihat kawah di bawah dan nggak bisa lihat Gunung Sindur juga di depan gunungnya. Tapi nggak apa-apa. Ini pengalaman gokil banget bisa muncak ke gunung perdana gue di Jawa Tengah. Ceritanya banyak banget dan ternyata puncak Sumbing juga banyak banget. Untuk sekarang gue baru sampai di spot pertamanya aja. Ada 3 puncak katanya. Jadi selamat datang di puncak kawah Gunung Sumbing. Bang, ini puncak bang? Belum, sana bang. Oh. Puncak kawah coy. Aman dulu bang. Gimana ya bang? Aman. Sudah sampai di mana kita? Puncak kawah. Puncak kawah, mantap. Halo cuy, sekarang kita sudah sampai di puncak kawah Gunung Sumbing.
337 mdpl. Gokil, dingin banget. Ini kabut full. Gak bisa nih gue kalau misalnya terbangin drone sekarang, soalnya anginnya juga kencang banget. Gue nggak pengen ngambil resiko. Tapi gila, ini pengalaman oke banget. Banyak banget pengalaman perdana gue. Perdana sendirian, perdana pakai one trip, perdana ke Gunung Jawa Tengah. Mantap pokoknya. Seru banget. Nanti kita bakal lanjut buat ke puncak selanjutnya, karena ada 3 katanya puncak Sumbing itu. Kawah, Raja Wali, sama Raja Mus. Gak tau gue. Oke, mantap lah. Baru nyampe. Ke situ dulu atau gimana? Kita bakal lanjut buat ke puncak sejati. 3000 mdpl. Berdebu. Oh, ini bukan debu, ini namanya kabut. Bang Ray, apa bedanya kabut sama debu? Kalau debu itu dari tanah, kalau kabut itu dari uap air. Permisi sobat. Ya. Lupa wah, ini enak banget tidur di sini. Gas. Saya akan mencuri start dibanding teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain tuh kakinya udah kayak kaki kuda ya. Satu deh. Jadi saya tidak ingin ambil waktu yang banyak untuk istirahat. Terus habis itu kita bakal lanjut. Puncak Sejati dan Raja Wali. 3 puncak. Let's go. Kita ngeliatin ini ya. Pertama kita kesini dulu. Naik sini. Turun. Terus kesini. Naik kesini kah? Gak tau gue. Gue bukan orang lokal. Ada telewebbing. Tapi harus tetap hati-hati. Di luar ekspektasi. Ini gokil banget deh. Tinggi dan lumayan berbahaya ya. Jadi kalau misalnya lu sendiri, jangan. Do not try this at home. Let's go. Oke. Sorry bang. Mantap. Ya friend, gak kerasa kita udah sampai di tujuan akhir pendakian kali ini, Puncak Sejati Gunung Sumbing. Sebenarnya ada alasan kenapa gue nggak lanjut buat ke Puncak Raja Wali. Jadi meski cuaca seperti yang lu lihat ini, kabut dan berawan, tapi gue masih tetap ngarep buat bisa nerbangin drone. Makanya gue mutusin buat berhenti di puncak ini biar pas cerah gue langsung ngambil footage. Tapi ternyata kondisi Sumbing gini-gini aja, gak ada perkembangan. Mungkin ini bisa jadi alasan gue buat kembali lagi ke sini. Tapi pengalaman perdana gue naik gunung ini bener-bener ajib banget, gak bisa dipungkiri. Jadi gue persembahkan ke lu semua, Puncak Sejati Gunung Sumbing.
sudah sampai di destinasi terakhir, sepertinya terakhir, Gunung Sumbing Via Garung. Kita udah ke puncak awas, sekarang ke puncak sejati. Jadi masih ada satu puncak lagi sebenarnya Raja Wali. Cuman Raja Wali itu harus nyebrang dulu. Kalau terbang sih gas, kalau bawa para layang sih gas nih. Cuman kan kita hanya menggunakan kaki gitu ya. Jadi sul. Nggak kelihatan, Di sini kelihatan ya? Emang ya? Gila, ngeri juga. Hilang lagi. No. Ya. Gue gokil. Mantep banget Sumbing. Katanya ini Triple S yang terbilang mudah kalau dibandingin Sindoro sama Selamat. Tapi insya Allah gue bakal coba buat nyobain 2 gunung yang lain. Kayak gue bakal coba buat nyobain Gunung Selamat bareng Egi. Jadi mantap lah pokoknya. Perdana banget coy, perdana banget. Salah satu kelebihan field trip, open trip menurut gue. Temen banyak, yang penting lu tinggal sosialisasi aja. Terus secara fasilitas juga udah nyaman gitu ya. Lu nggak terlalu bawa barang bawaan yang banyak. Kecuali lu emang pengen ini yang ngetes fisik lu ya. Bisa juga lu pesan open trip cuman buat simaksi doang, tapi tenda dan segala macam lu tetap yang ngurus. Itu juga nggak apa-apa. Gokil, terima kasih banyak 3 Dewa Adventure yang udah ngebolehin gue buat ngevlog dan nganterin gue kesini. Pengalaman perdana yang tidak ada duanya dan menurut gue nggak kapok sama sekali. Bahkan justru mungkin RT selanjutnya bakalan pakai open trip terus nih, gue nggak tahu ya. Soalnya kalau misalnya gue lihat dari medan selanjutnya gitu, Selamat, Sumeru dan kawan-kawan, Rinjani terutama, itu kayak kalau misalnya kita mandiri agak sedikit sulit gitu. Jadi ya gokil. Setelah nyampe di puncak sejati, gue akhirnya mutusin buat langsung balik ke Camp Area. Gak kerasa banget, padahal udah jalan dari jam 2 subuh. Pas turun dari sini sih masih belum kerasa ya pegelnya, tapi pas udah turun ke camp tuh, kaki tiba-tiba langsung berasa kena stun coy. Oh ya, sebenarnya gue agak sedikit kecewa. Sulit banget dapat timing buat terbangin drone. Jadi akhirnya hasil yang didapat nggak terlalu maksimal. Tapi nggak apa-apa dah. Seenggaknya ada beberapa video yang masih enak dilihat. Belum lagi pengalamannya men, seru abis. Gue happy pendakian pertama ke gunung di Jawa Tengah ini lancar dan sedikit banget hambatannya. Recommended parah. Naik gunung pakai jasa open trip kayak gini. Apalagi kalau lu bareng temen yang udah kenal, makin mantep lagi dah. Shoutout buat 3 dewa yang udah nganterin gue kesini, bukan sponsor tapi ya. Terus juga Bang Dwiki, Bang Arif, Bang Aris, dan Bang Nelson, serta Bang Febri dan juga Bang Surya yang udah mau ngobrol sama gue selama pendakian. Dan gue juga gak lupa ngucapin thank you buat lu semua yang masih betah nontonin RTS sampai episode ini. Semoga bermanfaat dan gak usah khawatir, gue tetap ngerekam juga data pendakian kali ini biar lu gak nyasar kalau misalnya kesini. Jadi jangan lupa buat di download, oke? Itu aja dari gue, kita ketemu lagi di next RT. So, terima kasih banyak.